Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman dengan vlog harian saya di channel Teteh Simpur Jaya. Di video kali ini kita share lagi ya kegiatan saya di warung sembako. Kali ini saya lagi gantian ya teman-teman. Anak-anak lagi pada terawih, saya lagi enggak ya, terawihnya nanti gitu ya. Gantian teman-teman ya. Setelah mereka pulang saya baru terawih di rumah sendiri gitu. Oke, lanjut lagi ke sharing saya malam ini ya teman-teman. Di warung sembako itu kita harus fokus agar warung kita itu berkembang dengan baik. Kita itu berjualan sembako ataupun mengelola usaha warung sembako itu tidak bisa semudah itu menyerahkan kepada orang lain ataupun menyerahkan kepada pekerja kita yang membantu kita ataupun siapalah yang bukan pemilik aslinya gitu ya teman-teman, karena itu bakalan beda hasilnya, bakalan beda juga cara mengelola warungnya, cara menata barangnya, juga cara memperlakukan barang-barang kita ini ya teman-teman. Kalau kita tuh yang pemilik aslinya tuh pasti rajin membersihkan gitu ya. Oh, barang ini nih tidak cepat laku harus diapakan gitu ya, barang ini supaya tidak rusak, tidak expired tuh harus segera dijual, seperti itu ya teman-teman. Kondisi warung sembako saya teman-teman sekarang seperti ini. Saya tuh jarang kesini ya kalau tidak penting-penting banget. Ini korma saya tinggal segini teman-teman. Alhamdulillah ya, laris manis. Kormanya ini yang 8 ribuan, sisa beberapa bungkus. Ini yang 5 ribuan, tinggal dikit juga teman-teman. Alhamdulillah. Nanti kita bungkusin lagi kalau udah habis. Alhamdulillah lumayan ya, 1000-1000. Ini jajanan saya teman-teman, stok jajanan, beberapa snack ya. Ada yang dari Tenggo, ada dari Garuda Food, ada juga dari Mayora, ada juga yang dari satu lagi, aduh lupa namanya teman-teman ya. Nih apa sih, dari mana nih dia nih? Superstar sama coki-coki itu lupa teman-teman. Seperti itu jajan-jajanan. Ini juga kita bungkusin sendiri, kemasan 2000. Ini kemasan 5000-nya. Yang udah titip 7000-an ya teman-teman. Begitulah warung sembako kecil-kecilan ya. Apa aja dijual, dari mulai harga Rp500 sampai yang besarnya ratusan ribu juga ada teman-teman. Misalnya ada yang beli borong-borong gitu ratusan ribu kan harganya ya teman-teman. Ini semuanya isinya dijual ya teman-teman, tapi tidak dengan pelengkapnya, misalnya seperti showcase-nya tidak, pajangannya tidak, tapi barangnya semua dijual teman-teman ya. Dari rokoknya, dari makanannya, dari minumannya, semuanya barang-barangnya saya jual ya. Kalau ada yang borong sehari semua isinya ini saya jual juga teman-teman. Ayo wae cenah ieu tukang warung kumaha ieu bingung ngeplog naon cenanya. Pokoknya gitu dah warung sembako ya teman-teman. Warung sembako sederhana, alhamdulillah. Meskipun kecil-kecilan tapi selalu dikunjungi pelanggan ya teman-teman. Kita lihat stok es krim saya ya. Tinggal dikit, banyak lumayan, masih ada stok beberapa, di bawah juga ada kayaknya tuh teman-teman ya, belum dinaikin semuanya. Ini ada sosis kenjeler juga dibekukan ya. Ini ada apa, yogurt 3000-an ya. Ini laris juga teman-teman, karena ini puasa jadi anak-anak jajannya malam doang, jadi nggak agak lama gitu ya teman-teman ya. Hari-hari biasa tuh cepet banget, tapi tidak apa-apa ya. Ini kan bisa ditukar kalau misalnya expired atau apa, tapi ini expirednya lama, masih bulan 8 ya teman-teman tuh. Ada gula aren juga nih, saya taruh di sini karena suka meleleh kalau kena panas teman-teman ya. Seperti itu. Ini jajanan-jajanan. Ini air mineral yang isi ulang, le mineral. Aqua juga ada, tinggal berapa lagi tuh kayaknya. Kalau aqua saya jual 20 ribuan ya, yang galon. Le mineral 20 ribu juga.
isi ulang saya jual di harga 6 ribuan teman-teman. Ini stok air mineral yang gelasan, Fit gelas sama Elena teman-teman. Ada juga aqua tapi sedikit ya. Kalau aqua tuh agak mahal memang, tapi suka ada yang cari. Saya tidak stok banyak ya teman-teman. Ini stok es batu saya lumayan nih. Nggak keteteran sekarang punya freezer ini ya teman-teman, jadi selalu ready es batunya. Nih kalau udah matang taruh di sini gitu ya. Kalau untuk membuat es batunya di freezer satu lagi. Oke teman-teman, kita lihat lagi ke dalam minyak gorengnya, minyak goreng curahan seperti ini teman-teman tuh, kerapatan. Ini nara ronggeng kia geningnya. Tinggal dikit-dikit kali stoknya ya, tidak full ini, jadi barahe ya, 3 ruling 3 ruling teman-teman. Ini pajangannya, duh ya Allah, gimana ya kalau warung nggak diurus sama yang punya tuh beda teman-teman. Debu-debunya tebel gitu ya, terus majangnya juga tidak sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Ini harusnya kedepanin ya biar kelihatan penuh, tapi ini tidak. Aduh, masya Allah ya. Sebenarnya tuh saya tuh pengennya gimana ya, susah sih kalau yang kerja beda ya, tidak seperti yang punya teman-teman. Ketelatenannya, keresikannya juga beda ya, tidak seperti yang punya. Jadi tetap aja kita yang punya harus standby, harus selalu memantau warung ya. Tapi saya tuh agak susah teman-teman, karena di rumah juga saya udah capek lelah teman-teman ya. Ngurusin kerjaan rumah tangga, ngurusin juga warung kecil-kecilan saya gitu ya. Aduh, ini kok jadi mengeluh ya? Bukan mengeluh, ini hanya cerita dan sharing ke teman-teman ya, bukan mengeluh. Kalau ada juga itu harus kita yang punya fokus katanya gitu ya, teman-teman. Buka usaha warung sembako baru berjalan 3 bulan, harus dan beliau menggunakan modal 10 juta gitu ya, kurang lebih. Tapi belum ada perkembangan katanya seperti itu. Larisnya sehari tuh hanya dapat 50 ribu apa berapa gitu ya teman-teman, 50 ribuan gitu ya. Sedangkan yang punyanya itu bekerja di tempat lain, sementara yang mengelola warung sembako barunya itu pekerjanya gitu ya. Jadi belum ada peningkatan omset ataupun peningkatan penjualan, dan belum tahu juga barang apa saja yang larisnya dan terlarisnya ya, seperti itu. Dan memang warung sembako itu harus kita sendiri yang mengelola teman-teman, apalagi di awal-awal kita buka itu kita harus tahu pelanggan kita itu siapa aja gitu ya, apa saja yang diperlukan mereka, seperti itu teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar buka warung sembako terus kita tinggal menyerahkan kepada orang lain. Itu salah besar menurut saya teman-teman. Meskipun orang tersebut sudah pandai dagang sembako, tapi namanya bekerja itu beda dengan pemilik aslinya ya, yang benar-benar ingin mengelola dan ingin tahu pelanggan kita itu siapa aja mereka gitu, barang apa saja yang sering dicari mereka, seperti itu. Kalau bekerja ya pekerja, hanya bekerja aja, selepas itu ya udah selesai gitu ya. Kalau pemiliknya itu ada tanggung jawabnya, ada rasa aduh sayang banget nih modal nih segini banyak, masa nggak berkembang, masa nggak laku barang-barang ini. Jadi kita harus sendiri turun tangan gitu ya, yang mengelola barang supaya laku tuh diapakan gitu, supaya pelanggan kembali tuh seperti apa. Kita harus bersosialisasi dengan mereka ya, mengenalkan barang kita, mengenalkan toko kita, seperti itu. Jadi buka warung sembako itu tidak hanya cukup dengan bermodal besar, jadi harus ada ketekunan, keuletan, keseriusan kita pemiliknya dalam mengembangkan usaha sembako ini ya teman-teman. Segitu dulu ya teman-teman video saya kali ini. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata, dan nanti kita sambung lagi ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.